Saat ini, dunia internasional sedang tidak baik-baik saja. Semua negara saling curiga satu sama lain. Perang sudah terjadi di sebagian kawasan. Ekonomi dunia merosot, bahkan Bank Dunia memperkirakan sejumlah negara akan mengalami kontraksi ekonomi pada 2025. Bagaimana dengan Indonesia? Apa strategi diplomasi Presiden Prabowo Subianto di tengah konflik geopolitik dan perang dagang yang terjadi? Bersama saya Putri, kita akan membahas isu ini lebih lanjut di Monarki, Monolog Anak Muda Kritis, platform yang membahas persoalan menarik yang sedang hangat di ruang publik. Sebagai seorang presiden, nyali Prabowo Subianto diuji pada tahun ini. Di dunia yang sedang mengalami situasi genting, Indonesia butuh nahkoda yang tangguh untuk mengatasi situasi yang penting. Arah dan strategi politik luar negeri Indonesia sudah disampaikan Prabowo di Pusat Kajian Strategis dan Internasional CSIS Indonesia pada 2023 lalu. Di sana, Prabowo mengungkapkan bahwa dasar kebijakan luar negerinya akan berlandaskan pada prinsip luar negeri bebas aktif yang mendorong good neighbor policy. Kebijakan bertetangga baik menekankan pada prinsip non-intervensi dan non-interferensi pada urusan dalam negeri negara-negara tetangga, yang artinya mendorong hubungan timbal balik dan kerjasama yang saling menguntungkan. Menurut Prabowo, kebijakan ini diambil untuk mendorong kepentingan nasional Indonesia. Dengan kebijakan politik luar negeri yang independen, ia meyakini bahwa akan terjadi jaringan persahabatan yang kuat dan akan mendorong hubungan timbal balik ekonomi yang sangat bermanfaat. Berlatar pada semangat proteksi negara, Prabowo juga mendorong diplomasi pertahanan yang berhaluan kebijakan non-blok untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kata Prabowo, kita membutuhkan hubungan baik dengan semua negara untuk mengundang investasi asing yang akan membuka pasar di dalam negeri. Bayangkan, Prabowo ingin menciptakan kesejahteraan melalui diplomasi antar negara, sebuah gerakan berdikari dari seorang pemimpin negeri. Di dunia internasional, Prabowo dikenal cakap dalam lobi politik tingkat tinggi. Selain memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mahir, ia disebut piawai dalam pergaulan global. Maka, tak heran, dalam beberapa kunjungannya, ia selalu berada dalam tempat yang istimewa. Yang paling baru, ia menjadi tamu kehormatan dalam upacara peringatan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day, sebuah prestasi yang membanggakan Indonesia. Namun, diplomasi Indonesia dihadapi pada masalah serius akhir-akhir ini. Gejolak ekonomi dunia, saling perang antar negara, dan hubungan tak bersahabat antar negara superpower membuat Indonesia perlu mendorong pendekatan lain di lingkungan internasional yang penuh dinamika. Tetapi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo punya cara. Mari kita kaji satu persatu seperti apa langkah Indonesia di bawah Prabowo saat ini. Dalam diplomasi ekonomi, tim ekonomi Prabowo menancapkan prestasi dengan meraih 3 miliar dolar Amerika dari fasilitas kredit sebesar 10 miliar dolar Amerika untuk Danantara. Dana sebesar itu untuk mendanai proyek hilirisasi seperti pabrik petrokimia senilai 800 juta dolar Amerika yang bekerja sama dengan Qatar dan Cina. Tidak hanya itu, pada Juli 2025, saat berkunjung ke Arab Saudi, Indonesia berhasil meraih kesepakatan bisnis senilai 27 miliar dolar untuk proyek energi bersih. Dalam perang tarif dengan Amerika Serikat, Indonesia melalui para menteri yang berdedikasi telah berhasil bernegosiasi menurunkan tarif impor 19% dengan win-win solution. Di ranah politik luar negeri, Prabowo menekankan gerakan non-blok dan menegaskan posisi Indonesia sebagai jembatan Global South. Debutnya di G20 Brasil dan kehadirannya di BRICS Summit Rio de Janeiro menandai Indonesia sebagai negara Asia Tenggara yang menjadi anggota penuh BRICS dengan prinsip yang dipuji dunia. 1000 teman, 0 musuh. Sambil menekankan sistem multilateral dan dukungan penuh pada kemerdekaan Palestina.
Kunjungannya ke pertemuan SPIEF 2025 di Saint Petersburg dan Antalya Diplomacy Forum menegaskan komitmen akan mempertahankan hubungan luas dengan Rusia, Turki, dan Timur Tengah tanpa mengasingkan Barat. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bukan blok satelit manapun, tapi sebagai penyambung lidah independen dan pemberi solusi negara-negara berkembang di panggung global. Di bidang pertahanan yang menjadi andalan Prabowo, ia mendorong konsep modernisasi dan diversifikasi untuk memperkuat stabilitas Indonesia di kancah dunia. Ia tetap melakukan kerjasama militer Heping Garuda bersama Cina, sekaligus mempertahankan hubungan lama dengan Super Garuda Shield multinasional yang melibatkan 15 negara termasuk Amerika, Jepang, dan Australia. Di sisi infrastruktur alat perang, Prabowo mendorong modernisasi alutsista lewat pembelian puluhan jet Rafale dan berbagai jet tempur lainnya dari berbagai negara. Ini mencerminkan paradigma yang mendorong kekuatan perisai Trisula Nusantara dengan memposisikan Indonesia sejajar di meja perundingan global lewat kekuatan tempur yang nyata. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia tak lagi sekedar ruang persinggahan investasi atau lalu lintas maritim, melainkan simpul negosiasi yang diperhitungkan di meja perundingan global. Dan antara sudah menarik minat dunia internasional, seakan memberi sinyal bahwa Jakarta telah merumuskan ulang cara berdagang. Tak lagi menukar bahan mentah, namun mengunci teknologi, akses pasar, dan kepemilikan nilai tambah di rumah sendiri. Pada saat yang sama, keberanian Prabowo duduk di forum BRICS, G20 hingga SPIEF 2025 membuktikan bahwa Indonesia mampu menjaga simpul politik dunia tanpa tenggelam dalam arus tarik-menarik rivalitas dan hegemoni negara-negara berkekuatan dunia. Kini, tugas generasi penerus diplomasi Nusantara bukan hanya menjaga pagar batas laut atau angka neraca ekspor, namun menegakkan prinsip 1000 mitra dengan satu sikap, yakni saling menguntungkan satu sama lain. Di era Prabowo, diplomasi Indonesia bukan hanya menepuk dada di forum, tapi membumikan makna bebas dan aktif dalam strategi yang nyata, menganyam kepentingan nasional ke dalam, dan mendorong perdamaian dunia keluar. Melalui Presiden Prabowo, dunia makin tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar,